Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan materi Enterprise Architecture. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi kami. Sebelumnya perkenalkan, ini ada anggota kami, Karlen Saputra, Brahma Julian, Alfreda Simanjuntak, Marliani Rura, dan saya sendiri, Josia Padosi. Baik, materi pertama dapat dijelaskan oleh Alfreda. Kepada Alfreda, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Enterprise Architecture itu merupakan studi tentang kerangka kerja yang menyelaraskan bisnis, sistem informasi, dan juga teknologi di dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Jadi, entrepreneur, jadi AI ini membantu organisasi memulai dan mengimplementasikan TI dalam proses bisnis yang baik untuk meningkatkan daya saing. Pentingnya AI ini itu terletak pada keselarasan antara teknologi informasi dan juga kebutuhan bisnis yang sudah direncanakan menggunakan framework sebagai cetak biru integrasi, elemen IT, dan juga manajemen informasi. Selanjutnya, sejarah. Untuk tahun pertama ini tuh pada tahun 1980-an, di mana perusahaan besar mengintegrasikan sistem dan juga proses bisnis mereka secara menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas. Untuk tahun selanjutnya itu pada tahun 1987, di mana John Jackman ini menerbitkan artikel berjudul A Framework from Information System Architecture. Selanjutnya pada tahun 1990, di mana konsep enterprise architecture ini tuh semakin berkembang dan juga menjadi lebih terstruktur, diikuti dengan munculnya berbagai kerangka kerja lain seperti ada TOGAF dan juga Federal Enterprise Architecture. Lalu di tahun ini juga ada upaya menstandarisasi praktik enterprise architecture ini dan membuat panduan yang lebih terstruktur untuk implementasinya. Selanjutnya pada tahun 2000-an sampai sekarang. Pada tahun awal 2000-an ini TOGAF terus berkembang dengan versi-versi terbarunya, dan juga di tahun inilah berbagai organisasi mulai melihat nilai dari enterprise architecture ini, sehingga dapat membantu mereka mengelola kompleksitas teknologi informasi dan juga menyelaraskan strategi IT dengan tujuan bisnisnya. Oke, demikian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, berikutnya tools yang dapat digunakan sebagai media dalam pengembangan enterprise architecture. Tools yang pertama ada Archimate. Archimate memungkinkan pengguna untuk membuat model-model yang dapat digunakan dalam pengembangan proyek bisnis dan IT, serta memberikan kemampuan analisis keputusan dan peningkatan hasil bisnis. Tools berikutnya adalah aplikasi sistem. Tools ini adalah platform untuk pengembangan aplikasi bisnis dan otomatisasi proses bisnis. Tools berikutnya ada SAP Solution Manager, adalah alat manajemen aplikasi perusahaan yang dirancang untuk mendukung implementasi, pengelolaan, dan pemantauan solusi SAP. Terus berikutnya, Power Designer adalah alat untuk pemodelan data, arsitektur enterprise, dan desain database. Fokus utamanya adalah pada perancangan dan pengelolaan data serta integrasi dengan arsitektur enterprise. Terus berikutnya adalah IBM Rational Software Architect adalah alat untuk perancangan dan pengembangan aplikasi berbasis model yang berfokus pada pemodelan dan desain perangkat lunak. Fokus utamanya adalah pada pengembangan aplikasi, desain arsitektur perangkat lunak, dan pengelolaan siklus hidup perangkat lunak. Sekian dari saya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Brahma. Pada Brahma, saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa framework pada Enterprise Architecture. Jadi yang pertama ada The Open Group Architecture Framework atau TOGAF. TOGAF ini salah satu framework paling umum, ditemukan pada tahun 1995 oleh The Open Groups Architecture Framework. Acuan TOGAF ini lebih ke object-oriented, sifatnya yang fleksibel dan open source, sehingga banyak digunakan pada berbagai bidang seperti perbankan, industri manufaktur, dan juga pendidikan. Jadi untuk tahapan TOGAF sendiri, yang pertama ada phase A, Architecture Vision atau arsitektur visi. Di arsitektur visi ini kita menata kembali ruang lingkup, mengidentifikasi stakeholders, dan mendesain ulang visi arsitektur.
Lalu phase kedua ada phase B, Business Architecture atau arsitektur bisnis. Di sini kita merinci basis arsitektur bisnis, meningkatkan dari proyek sebelumnya, serta mengembangkan target arsitektur yang mendukung tujuan perusahaan. Lalu ada phase C, Information Systems Architectures atau arsitektur sistem informasi. Di arsitektur sistem informasi ini kita mendeskripsikan pengembangan dan perancangan arsitektur untuk proyek, termasuk pengembangan arsitektur data dan perangkat lunak. Lalu next, ada phase D, yaitu teknologi arsitektur atau arsitektur teknologi. Di arsitektur teknologi ini kita merancang arsitektur teknologi sesuai dengan aplikasi yang terkait dan arsitektur data, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras. Lalu selanjutnya dari phase D, ada phase E, Opportunities and Solutions, atau opsi peluang dan solusi. Di opsi peluang dan solusi ini kita melakukan perencanaan, implementasi, dan identifikasi pengantaran arsitektur yang sudah ditentukan dalam fase sebelumnya. Sehabis phase E ada phase F, Migration Planning atau perencanaan migrasi. Di sini membahas penyusunan serangkaian urutan arsitektur transisi yang terperinci dengan rencana implementasi dan migrasi yang mendukung. Next, ada phase G, yaitu Implementation Governance atau implementasi tata kelola. Di implementasi tata kelola ini kita menyediakan rencana kerja dan mengelola proyek untuk menggapai kesuksesan arsitektur yang dibutuhkan. Lalu phase yang terakhir adalah phase H, yaitu Architecture Change Management atau manajemen perubahan arsitektur. Di sini kita menjamin arsitektur yang baru sudah mencapai tujuan perusahaan dan juga untuk memutuskan atau menyusun proses penanjukan peralihan arsitektur untuk arsitektur enterprise yang akan diterapkan parafrase. Next. Framework yang selanjutnya ada the Segment Framework for Enterprise Architecture. Segment Framework adalah framework arsitektur enterprise yang menyediakan cara untuk memandang dan mendefinisikan sebuah enterprise secara formal dan terstruktur dengan baik. Framework ini merupakan matriks 6x6 yang di dalamnya terdiri dari baris perspektif dan dideskripsikan dengan kolom pertanyaan 5W dan 1H. Framework ini memiliki beberapa perspektif, yaitu perspektif perencana, pemilik, perspektif perancang, builder, subkontraktor, dan juga pengguna. Next. Framework yang ketiga adalah Federal Enterprise Architecture Framework atau disingkat FEAF. FEAF ini dikeluarkan oleh Federal CIO Council pada September 1999. Tujuan dari framework ini adalah untuk memfasilitasi pembangunan enterprise architecture di berbagai kantor pemerintah dan melintasi batas antar lembaga. FEAF ini memberikan standar untuk mengembangkan desain prioritas tinggi dengan menggambarkan desain segmen fungsional multi-organisasi dari pemerintahan federal. Framework ini adalah model konseptual yang merumuskan tujuan dan visi organisasi serta memastikan koordinasi struktur antara jalan bisnis departemen. FEAF ini mendukung komponen-komponen enterprise architecture termasuk arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. FEAF ini mengadopsi 3 kolom utama dari kerangka segmen yang mencakup deskripsi data, deskripsi fungsi, dan deskripsi jaringan. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Karlen. Kepada Karlen saya persilakan. Oke, untuk framework enterprise architecture yang selanjutnya ada yang keempat ada Gartner. Jadi model proses arsitektur enterprise Gartner ini adalah model berulang yang berfokus pada pengembangan, evolusi, dan migrasi arsitektur enterprise. Gartner menekankan tata kelola, organisasi, dan subproses manajemen dalam pendekatannya. Tujuan utama dari Gartner IE adalah menciptakan kesamaan visi antara pemilik bisnis, spesialis informasi, dan pelaksana teknologi. Jadi metodologi IE ini Gartner dibagi menjadi 2 langkah. Yang pertama ada IE proses model dan IE framework. IE proses model adalah model multifase, iteratif, dan non-linear yang digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara masa sekarang dan masa yang akan datang.
Untuk Gartner IE digunakan untuk mendefinisikan komponen IE dan hubungan di antaranya. Gartner memiliki tiga perspektif arsitektur utama. Yang pertama ada Enterprise Business Architecture atau EBA. Yang kedua ada Enterprise Information Architecture atau EIA. Dan yang terakhir ada Enterprise Technology Architecture atau ETA. Next. Terus untuk framework yang kelima ada the Department of Defense Architecture Framework atau DoDAV. Jadi DoDAV ini kerangka kerja dalam model konseptual untuk mengembangkan arsitektur enterprise, terutama digunakan dalam lembaga Departemen Pertahanan. Berbeda dengan kerangka kerja abstrak seperti Gartner dan TOGAF, DODAV ini dirancang untuk memecahkan isu-isu spesifik dalam konteks organisasi tunggal, khususnya Departemen Pertahanan. DODAV memiliki 8 perspektif, termasuk all, capability, data and information, operational, project, services, standards, dan sistem. Setiap perspektif memiliki fokusnya sendiri, seperti kemampuan organisasi, proses operasional, proyek-proyek terkait implementasi arsitektur, layanan-layanan yang disediakan oleh sistem, dan standar-standar yang harus dipatuhi. DODAV sendiri bertujuan untuk mendukung pembuat keputusan dalam pengembangan arsitektur enterprise dalam konteks Departemen Pertahanan. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi berikutnya akan dijelaskan oleh Marliani. Kepada Marliani, saya persilakan. Oke, selanjutnya di sini ada keuntungan enterprise arsitektur. Yang pertama, keselarasan strategis. Jadi, EA ini membantu merancang struktur IT yang sejalan dengan tujuan bisnis, memastikan investasi IT mendukung visi dan misi perusahaan. Keuntungan yang kedua, di sini ada keterpaduan sistem. Jadi, EA ini menciptakan sistem terintegrasi, mengurangi duplikasi data, dan meningkatkan konsistensi informasi. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas dan responsif. EA di sini memungkinkan perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis dan merespon perubahan pasar atau regulasi. Kemudian yang keempat, ini efisiensi operasional. Jadi EA mengidentifikasi dan menghilangkan redundansi serta ketidakefisienan dalam infrastruktur IT dan proses bisnis. Kemudian di sini yang kelima ada manajemen risiko yang lebih baik. EA membantu mengelola risiko terkait dengan teknologi informasi, mengurangi risiko kegagalan sistem dan pelanggaran data. Yang selanjutnya, next. Ada inovasi yang didorong oleh teknologi. Di sini EA memungkinkan integrasi teknologi baru secara efektif, memanfaatkan inovasi seperti cloud computing dengan kecerdasan buatan. Kemudian yang ketujuh ada kemudahan pengambilan keputusan. EA memberikan visibilitas atas aspek teknologi informasi, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Kemudian keuntungan yang terakhir di sini skalabilitas dan pertumbuhan bisnis. EA merancang infrastruktur IT yang dapat berkembang seiring pertumbuhan bisnis, menangani peningkatan beban kerja dan kebutuhan kapasitas yang berkembang. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulannya, Enterprise Architecture atau EA adalah studi tentang kerangka kerja arsitektur untuk menyelaraskan aspek bisnis, sistem informasi, dan teknologi perusahaan. Diperkenalkan oleh John Zechman pada tahun 1980-an, EA mencakup kerangka kerja seperti Zechman Framework, TOGAF, dan FEA, dengan tools seperti Archimate, Pegasystem, dan SAP Solution Manager. TOGAF misalnya memiliki tahapan mulai dari preliminary phase hingga arsitektur change management. Keuntungan EA meliputi keselarasan strategis, keterpaduan sistem, fleksibilitas, efisiensi, risiko yang lebih baik, inovasi teknologi, kemudahan pengambilan keputusan, serta skalabilitas pembuatan bisnis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.